Sahabat KBS Natal, kembali jumpa saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arnes Larosa, pembantu percakapan kita. Ini sebuah program yang membahas pokok-pokok ajaran gereja atau perkembangan yang terjadi di dunia teologi, pemikiran teologis yang menolong kita untuk dapat menempatkan diri atau hadir dalam dunia dengan semakin baik dan memahami ajaran-ajaran gereja dengan semakin baik. Juga acara ini membahas isu-isu yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara mengenai buah dan karunia roh. Buah dan karunia roh. Dan untuk memperbincangkan ini telah hadir istimewa narasumber kita yang Anda sudah pasti kenal karena sering menjadi narasumber tetap di acara ini, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang Pak Yo. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono adalah pendeta GKI yang menjadi pendeta tugas khusus di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Ya, bisa menjadi pendeta universitas. Dia juga mengajar sebenarnya, mengajar di kampus sejumlah mata kuliah dan menulis buku dengan sangat banyak buku-buku teologi. Ya, memberikan ceramah-ceramah di berbagai tempat. Aktif juga di TikTok. Ya. TikTok. Ya, oke Pak Yo. Kita bicara mengenai buah dan karunia roh. Saya mulai dengan yang simpel Pak. Apakah istilah buah, ya buah roh dan karunia roh ini dua hal yang sama atau sebenarnya berbeda di antara keduanya? Ada perbedaan yang esensial. Oke. Karena buah roh itu merupakan, kalau kita lihat, adalah bentuk yang singular, bentuk yang tunggal. Kalau karunia roh itu sebenarnya plural, harusnya dibaca karunia roh, ya. Okay. Karismata tu pneuma, ya, begitu. Nah, kalau buah roh ini merupakan satu yang sifatnya singular, yang sifatnya tunggal, maka dari yang tunggal ini terdiri dari 9. Oke, itu satu kesatuan berarti. Satu kesatuan yang utuh. Tetapi kalau karunia roh ini merupakan sesuatu yang plural, maka bentuknya ada 9. Jadi bisa dipilih, dapat dipilih. Oke. Tapi kalau buah roh tidak bisa dipilih. Oke. Jadi dari sudut istilah itu, jadi kita harus mengatakan karunia roh, ya, dan buah roh, bukan buah-buah roh. Ya, benar itu. Begitu ngomong buah-buah itu udah keliru ya Pak? Keliru. Oke. Nah, dari mana atau bagaimana seseorang dapat memperoleh atau mendapatkan entah buah roh atau karunia roh? Jadi sebenarnya setiap umat percaya ketika dia mengaku iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu dinyatakan secara formal melalui sakramen, baptisan dan pengakuan sidi, maka seseorang itu mendapatkan dua dimensi atau dua faktor ini, dua elemen ini. Setiap orang percaya ketika mengaku percaya, ya, begitu menyerahkan diri menerima baptisan kudus, begitu maksudnya? Ya. Ia sebenarnya pada saat yang sama mendapatkan buah roh dan karunia roh. Oke, sebelum lebih lanjut, bisa supaya ini apa sih Pak? Di Alkitab apa saja yang disebut sebagai buah roh, apa saja yang disebut sebagai karunia roh? Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Ya. Kalau karunia roh? Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, lalu juga iman. Iman juga adalah bagian dari karunia roh. Okay. Kemudian ada kesembuhan, karunia menyembuhkan. Kemudian karunia membuat mujizat, kemudian karunia bernubuat, setelah itu adalah karunia membedakan roh, begitu. Yang ke-8 adalah karunia bahasa roh, dan yang 9 menafsirkan bahasa roh. Nah, nanti minta Pak Yonan untuk menjelaskan secara ringkas satu persatu ini Pak. Tapi sebelum menjelaskan itu, kembali pada pertanyaan saya tadi Pak. Bagaimana seseorang, kan dari mana jelas dari Tuhan melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Bagaimana seseorang, tidak ada syarat apapun untuk menerima karunia roh itu? Syarat tertentu dalam diri. Kalau apakah dengan sendirinya
Ya. Apakah seseorang yang sudah menerima baptis tadi itu dengan sendirinya akan memberi ke-9 buah roh dan berapa tadi? 9 juga karunia-karunia roh. Ya. Jadi percaya itu membuka pintu anugerah. Oke. Jadi percaya itu membuka pintu anugerah. Nah, anugerah Tuhan dinyatakan melalui pemberian buah roh dan karunia-karunia roh. Nah, hanya kemudian bertanya, Pak, kenapa ada orang yang dibaptis? Ya, tidak beda jauh dengan sebelum dia dibaptis. Orang yang percaya dan karena yang diberikan oleh Tuhan itu, anugerah itu berupa potensi. Oke. Jadi potensi. Lalu pembedanya tiap-tiap orang adalah satu orang yang lain membedakan adalah satu bisa mengaktualisasikan. Dan yang satu tidak mengaktualisasikan. Jadi harus dibedakan antara potensi dengan aktualisasi. Jadi Tuhan memberikan kepada kita umat percaya itu potensi-potensi. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mengembangkan, tidak mau menggali, atau tidak mencoba mewujudkan secara optimal. Atau yang diwujudkan tetapi dia tidak optimal. Jadi masih ada tingkat-tingkatnya begitu. Jadi sebenarnya kalau buah roh barangkali ya Pak Yo, itu lebih simple atau lebih gampang kita mengerti bahwa semua orang sebenarnya bukan hanya punya potensi tapi relatif dapat mewujudkan buah roh yang ke-9 itu. Tetapi kalau karunia-karunia karena ada hal-hal yang diistimewakan, walaupun nanti Pak Yo saya minta jelaskan. Misalnya orang kan punya punya karunia tadi itu apa? Karunia berbahasa roh. Yeah. Apakah semua orang pasti akan bisa sebenarnya mengaktualkan ke semua karunia roh? Jadi setiap orang punya potensi untuk berbahasa roh, setiap orang punya potensi untuk menyembuhkan, setiap orang punya. Apakah begitu, Pak? Setiap orang punya potensi, Pak. Hanya kemudian aktualisasi kan juga ditentukan oleh konteks. Nah, karena itu di dalam karunia-karunia roh itu harus kita lihat bahwa dari 9 itu ada yang utama. Jadi yang utama itu yang sudah urutannya benar, yaitu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, dan yang ketiga adalah iman. Ini adalah yang paling inti. Nah, yang keempat itu, ya, karunia menyembuhkan, karunia membuat mujizat, kemudian karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, itu sifatnya fakultatif. Tapi kalau buah roh itu satu kesatuan, Pak. Jadi buah roh itu menunjukkan kepada kemampuan karakter, ya. Jadi karakter ilahi, karakter Kristus. Nah, kalau karunia-karunia roh itu menunjukkan kepada kompetensi. Jadi ada dua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu karakter Kristus, dan yang kedua adalah kompetensi. Bukankah ini yang paling dibutuhkan ya? Selalu kompetensi dan karakter. Ya. Gitu. Sebenarnya ada satu lagi Pak, komitmen sebenarnya. Yang mendahului ketika dia menerima baptisan itu kan komitmen. Komitmen bersama. Begitu dia punya komitmen, Allah mengaruniakan atau memberikan karakter dan kompetensi. Oke, jadi sekali lagi setiap orang sebenarnya punya potensi dan punya peluang untuk bisa mewujud semua. Jadi, tetapi tadi kalau ini menjadi menarik ya, buah roh itu tidak ada tingkatannya. Tidak ada. Tidak ada yang utama. Oh, paling utama kasih, Pak. Oh, kasih. Paling utama kasih. Paling utama kasih. Nah, kasih itu melahirkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi itu seperti turun menurun. 1 Korintus 13. Ya, jadi itu Galatia pasal 5 ayat 22. Kalau buah roh. Buah roh. Oke. Kalau di dalam karunia-karunia roh tadi dalam 1 Korintus pasal 12. Ya, tapi kan kasih yang tadi melahirkan sukacita bla 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 bla. Oh, kasih melahirkan urutan berikutnya gitu. Ya. Jadi kasih melahirkan sukacita, sukacita mendatangkan lahir dari damai gitu. Ya, damai sejahtera, kasih sukacita, damai sejahtera. Lalu orang yang damai itu sabar. Gitu kan? Kesabaran, orang yang sabar itu kemudian dia lebih cenderung memberikan kemurahan.
Tidak peringkat, tetapi itu mengandaikan Ya, seperti kronologis begitu. sesuatu yang saling berkaitan. Sesuatu yang saling memperkuat. Sehingga menjadi, kalau kita lihat mengapa itu di ujungnya penguasaan diri. Jadi kasih akhirnya berujung kepada penguasaan diri. Lalu untuk menguasai diri dibutuhkan ini. Ada 7 tadi. Ya. Jadi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemudian penguasaan diri. Ya, makanya dulu ada yang mengatakan kalau orang punya kasih dan penguasaan diri, yang lain akan muncul. Akan begitu. Itu diandaikan begitu. Begitu. Diandaikan. Ya. Sedangkan karunia roh tadi punya urutan berarti. Urutan. Jadi ada urutan. Jadi yang keliru adalah teologi yang dikembangkan oleh beberapa kelompok atau beberapa gereja. Seakan-akan yang nomor 8 itu yang paling nomor top. 1. Ya? Karunia bahasa roh itu nomor 1 begitu. Jadi itu membalik ya. Harusnya yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat. Bukankah di dalam realitas kehidupan yang kita butuhkan bukan bahasa roh, tapi adalah hikmat. Dalam semua bidang pekerjaan, dalam semua masalah-masalah di dalam keluarga, di dalam hubungan relasi, itu nomor 1 adalah hikmat. Lalu kedua adalah pengetahuan. Kemudian yang ketiga iman. Nah baru yang berikutnya itu dilihat aja kebutuhannya. Konteksnya tergantung. Tapi ketiga yang pertama tadi itu dimanapun diperlukan. Karunia yang sudah Allah berikan itu harus betul-betul diaktualisasikan kalau ketiga tadi itu. Ya. Karena dibutuhkan dalam realitas hidup sehari-hari. Sementara yang nomor 4 sampai nomor 9 itu fakultatif. Menarik. Nah, kalau gitu Pak Yo, seperti apa sih atau apa saja wujud atau manifestasi dari buah atau karunia roh itu? Jadi manifestasi dari buah roh itu adalah tadi yang saya katakan pada karakter ya Pak. Kalau karunia itu pada kompetensi. Nah kalau ditarik lebih jauh lagi, karakter itu akan menunjukkan sebuah kemampuan spiritual yang berkaitan dengan daya mental seseorang di dalam menghadapi realitas hidup ini. Jadi di dalam karakter itu dia akan memperlihatkan atribut insaninya yang paling unggul. Nah, sedangkan kalau karunia-karunia roh menunjukkan kepada kemampuan-kemampuan atau skill, kompetensi, keahlian, ya, kecakapan dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi karena itu kompetensi dalam hal ini misalnya hikmat dan pengertian dan pengetahuan adalah dia menjadi sosok orang yang bisa mencapai satu tingkat pendidikan yang tertinggi atau mungkin tidak tertinggi tetapi dia bisa memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat. Di aktualisasi karunia roh tadi itu untuk mengaktualisasikan misalnya hikmat atau berkata-kata dengan hikmat itu berarti memerlukan proses pelatihan, maksudnya pendidikan seperti itu. Membutuhkan pendidikan. Pendidikan, pelatihan, pengalaman. Ya. Jadi kalau saya mempelajari para inventor, apakah itu misalnya saya menyebutnya itu Einstein ya tentang teori relativitas, kemudian Blaise Pascal, ya, Newton, James Watt, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan karunia roh. Jadi sebenarnya buah roh, karunia roh, sesuatu yang sangat diperlukan oleh seseorang untuk dapat dalam tanda kutip eksis atau hadir berkarya dalam dunia ini, dan itu sebenarnya potensinya sudah diberikan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, apakah semua orang mendapatkan buah roh yang apa dasar pemberiannya misalnya? Nanti kita akan bicarakan setelah informasi berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arnes Laurus di percakapan kita, dan kita sedang berbicara tentang buah dan karunia-karunia roh bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono dari UKM Maranatha Bandung. Pak Yo, tadi di ujung segmen pertama kan saya memberi pengantar pertanyaan. Nah, saya ingin langsung minta Pak Yo untuk menjelaskan apakah memang semua orang mendapatkan karunia-karunia roh itu, dan apakah semua orang memang mendapatkan karunia-karunia yang sama gitu loh Pak? Ya. Kalau 9 itu kan saya katakan itu bentuknya plural. Iya. Jadi sifatnya adalah Tuhan memberikan. Jadi karunia-karunia roh itu merupakan secara teologis merupakan hasil dari kedaulatan Tuhan. Oke. Ya. Kedaulatan Tuhan ini poin nomor 1 ya. The sovereignty of God itu harus menjadi dasarnya. Bukan karena seseorang ini dia mendapatkan, tapi dia memperoleh karena Tuhan dengan kedaulatannya, dengan kemurahannya, memberikan anugerah sehingga karunia-karunia roh itu dapat dimiliki oleh seseorang dengan suatu tujuan tertentu. Begitu. Jadi artinya tidak semua orang memiliki yang 9 itu. Tidak setiap Tidak orang. semua. Oke. Lalu bergantung pada Allah. Tapi kan tadi Pak Yo mengatakan ada yang sifatnya fakultatif. Ya, fakultatif. Jadi kan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa dasarnya adalah Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan memberikan kepada si A, berbeda kepada si B, berbeda dengan si C, dan selanjutnya. Berarti ia tidak bergantung pada konteks sebenarnya. Tetap konteksnya harus ada iman, Pak. Iman. Konteksnya iman. Iman, lalu di sini ada kedaulatan. Jadi iman itu kan menjadi semacam titik sambung dengan diri Anugerah Allah. itu. Ya, dengan anugerah itu. Kalau orang tidak beriman, bagaimana dia mendapatkan anugerah itu? Jadi iman dan anugerah merupakan satu realitas dengan dua dimensi yang saling berkaitan begitu. Bagaimana dengan yang tadi yang Pak Yo mengatakan itu ada yang sebutlah urutan teratas tadi? Apakah tidak semua orang juga punya tuh? Atau diberikan oleh Allah yang 3, yang pertama itu? Kalau yang 3 itu seharusnya Pak, itu diberikan. Ketika orang percaya loh ya. Tapi saya maksudkan jangan sampai nanti kata percaya ini nanti direduksi, pokoknya orang percaya dibaptis begitu ya. Saya tidak bermaksud berbicara yang seperti itu. Tapi memang dalam arti orang ini betul-betul menerima Kristus sebagai Tuhan. Jadi konteksnya contohnya seperti ini. Perhatikan, para rasul itu semuanya latar belakangnya apa? Latar belakangnya nelayan, orang-orang sederhana. Bagaimana kekristenan itu bisa menjadi suatu agama yang mendunia? Kita tidak bisa mengerti bagaimana dimulai dengan orang-orang yang sama sekali tidak kompeten. Dan itu terjadi karena para rasul ini mendapatkan 2 anugerah ini. Yaitu karunia-karunia roh, dan yang kedua adalah buah roh. Jadi karunia-karunia roh ini yang memampukan para rasul yang tidak berpendidikan tinggi itu, mereka bisa berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, dan juga bisa menyalurkan, bisa mengkomunikasikan kuasa atau realitas dari iman itu. Jadi itu yang harusnya ada. Nah, harusnya umat percaya itu mempunyai 3 ini. Boleh dibalik nggak Pak?
Yang bagaimana? Jadi kalau orang mengaku percaya dan dia tidak punya tiga karunia ini, berarti sebenarnya ia nggak sungguh-sungguh percaya. Kalau menurut pendapat saya tidak. Bagaimana Bapak bisa orang percaya tapi dia ngomongnya tidak berhikmat? Lalu dia ngomongnya ngaco. Lalu dia tidak memperlihatkan sikap iman. Bagaimana Bapak mau mengatakan dia orang percaya? Jadi sebenarnya ini, by the way, kita bisa menjadikan salah satu ukuran, bukan melihat orang lain lah, Ya, bukan. mengukur Diri kita. diri sendiri. Apakah saya ini sungguh-sungguh percaya kepada Allah, atau saya hanya mengaku dengan mulut saya, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, dengan mengecek apakah ketiga karunia yang pertama ini kita miliki atau tidak. Begitu Pak? Bisa Pak. Kan memang iman itu harus bisa diukur. Ya. Iman itu kan diuji. Jadi karena itu kata iman dari kata emunah, ya, itu memang artinya berpegang atau bersandar. Jadi berpegang atau bersandar itu ada ukurannya. Pegangannya ini seberapa kuat. Nah itu diukur. Nah salah satunya adalah ini, hikmat, pengetahuan, dan iman. Jadi beriman itu sendiri diukur oleh iman. Percaya itu diukur oleh iman ya. Iya, jadi kan harus bedakan antara emunah yang disebutkan pistis itu dengan sekedar saya percaya. Sekedar saya faith and belief begitu. Ya, belief ya, saya hanya belief, tapi saya tidak mengimani. Saya hanya percaya. Nggak faithfulness. Ya, tidak faithfulness. Faithfulness itu artinya kesetiaan. Jadi di dalam emunah itu mengandung iman dan kesetiaan. Karena itu ada faith dan faithfulness. Ada dua aspek ini. Nah, faithfulness inilah yang memungkinkan tiga karunia ini muncul gitu. Karena itu yang diukur Pak di dalam realitas hidup sehari-hari. Semakin dalam imannya orang itu makin berhikmat. Jadi bukan makin seringnya dia itu aktif di gereja, itu bukan. Bukan aktif karena dia pelayanan, itu bukan. Tetapi ketika dia menghadapi satu kondisi, biasanya kondisinya sulit itu. Nah itu kelihatan Pak, roh hikmat itu kelihatan. Lalu wawasan, pengetahuannya itu bicara. Dan yang ketiga, iman ini di sini adalah kemampuan untuk mengelola satu situasi di mana dia sebenarnya secara insani itu lemah, tapi dia bisa menunjukkan sikap iman itu ya. Misalnya dia bisa tetap teguh, tetap setia, ya, tetap bisa menguasai diri di dalam kondisi yang sebenarnya sangat tidak kondusif. Jadi sebenarnya gini Pak, berarti kita sebagai umat percaya kepada Allah dalam Kristus Tuhan, mesti merasa gelisah ketika tiga karunia pertama itu tidak terperlihatkan dalam hidup kita, dan tak perlu merasa gelisah kalau karunia-karunia 4-9 itu kita tidak punya. Misalnya, apalagi nggak punya nomor 8. Jangan gelisah kalau kamu tidak punya nomor 8. Betul. Tapi kalau engkau tidak punya nomor 1, 2, dan 3, harus gelisahlah. gelisah. Karena semestinya itu harus teraktualisasi, pakai bahasa teraktualisasi dalam kehidupan kita. Baik Pak. Nah kalau begitu bisa dideskripsikan Pak karunia-karunia roh itu, baik yang 9 dalam perjanjian baru maupun yang ada dalam perjanjian lama. Apakah itu sama? Ya. Dan menarik sekali bahwa di dalam perjanjian lama itu ada klasifikasi yang berbeda dengan yang di perjanjian baru. Tetapi ada yang sama, yaitu nomor 1 tetap roh hikmat. Ya, jadi di dalam perjanjian lama ada 7 karunia roh. Saya menyebutnya 1 roh hikmat, 2 roh pengertian, yang ketiga roh nasihat, yang keempat roh keperkasaan, yang kelima roh pengenalan, yang keenam roh takut akan Tuhan, yang ketujuh adalah roh keadilan. Ya, jadi roh hikmat, hokmah, pengertian, ubinah, nasihat, esa, keperkasaan, ugaburah, pengenalan, da'at, kemudian roh takut akan Tuhan, wayirat Adonai, roh keadilan, basedek. Jadi kalau kita perhatikan nomor 1 dan nomor 2 itu sama. Hikmat, pengetahuan, ini pengertian. Ada kesamaan, prinsip teologis, bahwa nomor 1 dan nomor 2 itu tidak boleh hilang. Dan nomor 3 itu iman merupakan landasannya. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam 9 karunia roh itu
Maka yang disebutkan di dalam hikmat itu adalah kemampuan untuk menimbang dan mampu mengambil keputusan yang benar. Kemampuan menimbang dan Mengambil keputusan yang benar. Jadi ini masalah pengambilan keputusan etis. Pada zaman sekarang kan kita harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan etis di mana kondisinya sangat sulit. Yang kedua adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu adalah kemampuan mengerti secara luas dan juga memahami prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan sehingga memampukan dia untuk mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kemampuan untuk ini Pak, ada wawasannya. Jadi hikmat juga membutuhkan pengetahuan supaya hikmat itu bisa melihat dengan lebih baik, pertimbangan lebih luas dan benar. Nah, kemudian ketiga, yang iman itu adalah anugerah untuk percaya kepada Kristus, walaupun dia memiliki latar belakang dan budaya yang menghalangi dia untuk percaya. Jadi kita jangan mengandaikan bahwa orang yang bukan Kristen itu mereka tidak mendapatkan itu. Kalau dia mendapatkan apa, Anda bisa lari, Pak. Tapi walaupun ini dari keluarga Kristen, kalau dia ini tidak memiliki ini, hilang aja. Dan kemudian karunia untuk menyembuhkan adalah memang dia diberikan karunia itu. Dan sebenarnya kalau saya memahami yang fenomena terjadi itu adalah setiap orang punya. Jadi saya pernah kondisinya itu sakit, yang dimana saya kecelakaan, dimana ini ya tulang pundak saya ini lepas karena saya jatuh. Dan saya memang waktu itu di Panti Nirmala harus operasi. Jadi pada waktu menjelang operasi itu, seorang penatua biasa, dia berdoa untuk proses operasi. Lalu saya disuruh ke belakang karena akan operasi. Nah, ketika saya operasi, ke belakang itu, menjelang operasi, saya waktu keluar dari toilet kok merasa bahwa tadi saya pikir, saya tutup pintu tuh pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Tapi rasanya saya pakai tangan kiri. Loh, berarti saya bisa. Lalu saya gerakkan tangan kiri saya, ternyata saya tidak ada masalah. Lalu saya pergi ke tempat operasi, dan saya katakan, Pak, kenapa saya kok sekarang bisa menggerakkan seluruh sendi-sendi saya di tangan kiri ini? Dan mereka heran sekali. Dan kemudian saya difoto, dan ternyata saya tidak ada sesuatu yang terasa apa-apa. Sendi yang tadinya nih lepas begini bisa nyambung. Ya. Dan itu orang-orangnya masih ada yang di GKI Blimbing pasti ingat itu, peristiwa itu. Sehingga saya melihat bahwa Bapak ini mendoakan saya tanpa saya rasakan memberikan penyembuhan itu. Dan dia tidak sadar dia seorang tukang penyembuh kan? Ya, tidak sadar. Saya mengalami itu, Pak. Yang kedua adalah ketika saya akan pindah ke Maranatha, itu sebenarnya saya menghadapi gambling karena saya itu saya jatuh kena ini HNP saya itu di MRI itu terbukti bahwa kondisi saya ini HNP 345 itu lepas gitu Pak ya. Nah, oleh Dr. Alfred beritahu bahwa saya harus operasi. Nah, saya kesakitan sekali selama proses untuk mempertimbangkan operasi atau tidak itu. Dan saya sangat kesakitan. Berjalan dekat aja sudah tidak bisa. Sehingga saya berpikir, mungkin saya ke Maranatha. Karena kondisi saya seperti ini. Nah, pada menjelang saya kesakitan itu, saya dihadapkan dengan satu masalah yang sulit, di mana GKI Tumapel itu akan merayakan hari ulang tahunnya. Nah, saya diminta menjadi pengkhotbah salah satunya. Nah, majelis penatua mengatakan jangan pergi karena Bapak sakit. Tapi saya katakan saya kali ini harus pergi karena tidak enak. Ulang tahun gereja di mana saya pernah ditabiskan di tempat itu, saya tidak melayani. Dan akhirnya ketika saya di sana, saya berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan untuk prosesi masuk, karena Tumapel itu kan cukup panjang begitu kan. Dan tolong berikan saya kesempatan untuk prosesi masuk dan prosesi keluar. Setelah itu tidak apa-apa. Terakhir tidak apa-apa. Nah, ternyata ketika saya itu melayani itu, prosesi masuk, prosesi keluar, kok tidak ada masalah. Bahkan saya lupa kalau saya sakit.
Dan sampai sore saya baru ingat, loh ya tadi kok bisa saya posisi masuk, posisi keluar. Dan saya kemudian bisa naik pesawat, lalu besoknya 3 hari, seminggu, saya tidak ada masalah dan akhirnya saya pergi ke rumah sakit PIK dan di MRI lagi dan hasilnya sudah pulih sampai sekarang. Ya, jadi artinya sebenarnya setiap orang itu punya kemampuan untuk karena dia punya potensi, karunia menyembuhkan itu bisa diaktualkan, tetapi tidak selalu bisa, tergantung pada Tuhan. Jadi artinya seperti tadi penatua tadi itu kan, dia tidak terkenal sebagai yang bikin mujizat kesembuhan kan? Tidak kan? Sekali. Tapi pada waktu itu dia dipakai oleh Tuhan untuk potensi yang ada dalam dirinya ini dimanfaatkan untuk kesembuhan seorang pendeta Pak Yo pada waktu itu, dan itu terjadi. Saudara, ini luar biasa bahwa sekali lagi setiap orang punya potensi, tetapi kita tidak boleh mengklaim bahwa selama-lamanya saya akan punya karunia ini bisa saya aktualkan, karena hanya Tuhanlah yang. Bagaimana ini selanjutnya, kita akan ikuti setelah informasi berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Paneis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringo Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Ren Carlos, pemandu percakapan kita, dan ini adalah segmen terakhir. Tapi para sahabat masih tetap dapat memberikan komentar atau pertanyaan. Silahkan tulis di ruang komentar yang tersedia. Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono akan menjawab, akan merespon setiap komentar dan pertanyaan dengan sukacita. Pak Yo tadi kan sudah menjelaskan secara sekilas itu pengertian dari karunia-karunia roh itu. Dan yang sangat menarik, Pak Yo berkenan berbagi pengalaman bagaimana kesembuhan dari Tuhan itu dialami dengan melalui seseorang yang mendoakan dan juga melalui Pak Yo sendiri ketika mendoakan. Nah, sekarang kita beralih sedikit ke buah roh dulu, Pak. Bisa memberikan penjelasan ringkas tentang kesembilan buah roh supaya para sahabat YKB dapat punya pemahaman yang baik. Jadi kalau yang pertama itu adalah kasih. Ya. Jadi kasih, apa yang kasih itu adalah tanpa syarat, unconditional. Jadi dia tidak ada syarat, dia bisa memberikan kasih itu. Tanpa melihat siapapun. Jadi dia memiliki kasih yang inklusif. Jadi yang pertama kasih itu adalah kasih inklusif. Yang kedua adalah sukacita. Jadi sukacita di dalam konteks ini adalah mampu mengalami satu kegembiraan ilahi walaupun dia berada di dalam satu kondisi yang sulit dan menyakitkan. Kegembiraan yang tidak bergantung pada apa yang dialami. Jadi dia bisa itu ya, bisa memberikan satu sukacita walaupun dia sebenarnya sedang sakit itu. Biasanya kalau kita sakit kan ingin menyakiti orang. Kemudian yang ketiga adalah damai sejahtera. Jadi damai sejahtera adalah karunia untuk mengalami satu damai yang tak terkatakan, walaupun dia berada di dalam satu situasi terancam, di dalam satu situasi bahaya. Kita bisa melihat orang-orang Kristen perdana di hadapan eksekusi yang mengerikan, mereka masih bisa memuji Tuhan. Nah, atau Paulus dalam penjara ya. Di dalam penjara. Harusnya orang Kristen juga di dalam masa pandemi ini bukan bersungut-sungut ya, bukan hopeless, tetapi dia bisa menampakkan itu ya, satu damai. Kemudian damai itu mendatangkan kesabaran. Jadi kesabaran itu apa? Ya disebutkan dalam bahasa Yunani itu makrotumia ya, makro itu lebar, tumia itu hati gitu. Jadi hati yang lapang gitu. Sehingga mampu, kalau orang lapang begini, dia mampu mengendalikan diri dari reaksi amarah dan juga tidak ada keinginan untuk membalas kejahatan atau kekerasan dengan kekerasan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kemurahan. Jadi kemurahan itu lahirnya adalah bentuknya kepedulian, care. Lalu di dalam care itu ada satu nilai namanya empati. Jadi empati itu adalah orang mampu menempatkan diri di posisi orang lain. Sehingga dia tidak mudah untuk menjudgment ya. Kemudian adalah kebaikan. Jadi kebaikan ini saya terjemahkan dengan kata kebajikan. Itu kalau diidentikan dengan dalam filsafatnya Konfusius itu namanya ren. Ren itu sama dengan kebajikan. Jadi kebaikan ini adalah ren. Kebajikan untuk menolong, untuk merawat, untuk memberikan yang terbaik kepada sesama yang membutuhkan. Lalu kesetiaan. Tadi disebutkan ada faith, ada faithfulness. Faithfulness itu adalah kesetiaan. Jadi kesetiaan artinya kemampuan karunia untuk berpegang pada sesuatu dengan setia dan taat, dan dia bersedia mempertaruhkan hidupnya demi prinsip itu, ya, demi iman itu. Kemudian yang berikutnya adalah kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan adalah kemampuan untuk menyentuh hati. Jadi menyentuh hati, menyentuh perasaan orang itu dengan lembut, ya, dan memampukan orang yang mendengarnya itu justru mendapatkan kekuatan. Gitu. Jadi kalau kita lemah lembut, kemudian orang ini tidak merasa support, orang disupport ya. Orang ini tidak mendapatkan pemberdayaan, itu bukan kelemah lembutan itu kuat. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang akan memiliki bumi. Bumi itu artinya memiliki orang-orang di sekitarnya. Kemudian terakhir adalah penguasaan diri. Jadi karunia untuk mengendalikan diri dari dorongan emosional yang impulsif. Karena dorongan kita ini sebenarnya adalah impulsif ya. Kadang-kadang kita tuh marah tanpa terkendali. Ini dia bisa mengendalikan sehingga dia benar-benar mempraktekkan kemampuan untuk menjaga diri melakukan sesuatu yang akan disesali seumur hidup. Oke Pak, terima kasih. Sekarang ini karena segmen terakhir ya Pak. Apa sih maksud Tuhan ketika Ia memberikan
karunia roh itu kepada manusia? Jadi karunia-karunia roh itu kan tadi diwujudkan dalam kompetensi. Dalam keahlian, dalam skill. Jadi Tuhan ini menciptakan manusia karena dia mempunyai suatu tujuan besar. Bagaimanakah membangun suatu realitas yang kelak kita sebut dengan peradaban. Nah, peradaban ini bukan soal gedung-gedung tingginya, tetapi peradaban adalah satu cermin karunia-karunia roh itu menampilkan kebesaran, keindahan, kemuliaan dari Tuhan. Nah, di dalam nilai-nilai itu ada satu nilai yang lebih menentukan, yaitu bahwa apa itu keagungan, apakah itu keindahan, apakah itu kemuliaan. Maka itu di situ mau mengatakan ada satu dedikasi yang dipersembahkan sebagai manusia yang dihadirkan di muka bumi ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kalau itu kompetensi, tadi kan buah roh karakter. Karunia roh adalah kompetensi yang tadi Pak Yo mengatakan dibutuhkan, sangat diperlukan, dan itulah yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan, entah apapun profesi atau pengalaman hidup. Nah, bisakah, apakah karunia roh itu yang Tuhan berikan itu ke 9 atau ke 7 tadi itu ya, yang ada di 9 di PB, 7 di PL itu relevan tidak dengan kebutuhan manusia di era industri 4.0 atau kalau lebih jauh lagi society 5.0, Pak? Yuk. Ya, jadi kita kan sekarang berada di antara dua era. Yang pertama era revolusi industri 4.0 bergerak ke masyarakat 5.0. Nah, apakah ini relevan begitu kan? Nah, kita harus mengetahui dulu revolusi industri 4.0 ini apa. Di mana revolusi industri 4.0 menekankan kepada kecanggihan teknologi yang diwujudkan kepada kepintaran dari artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan ini teknologi yang akan terus berkembang dengan sangat pesat sekali, ya. Kecerdasan buatan ini, dan kita merasakan di masa pandemi ini. Kecerdasan buatan itu menjadi faktor yang sangat berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari, begitu. Tetapi revolusi industri 4.0 ini tanpa sadar menempatkan teknologi ini sebagai master, bahkan sebagai dewa. Jadi kita mendewa-dewakan. Nah, akibatnya di dalam revolusi industri 4.0 ini manusia hanya sebagai user, sebagai pengguna yang tergantung kepada teknologi itu. Nah, apa yang terjadi? Akibatnya manusia itu menjadi objek. Manusia itu pasif dan di akhirnya lebih banyak dikendalikan oleh kecanggihan dari teknologi ini. Nah, ini kemudian kita mengetahui di dalam kabinet pemerintah Jepang diberikan satu usulan baru yang bagus, yaitu supaya kita tidak mengembangkan revolusi industri 5.0, tetapi kita mengembangkan society 5.0 yang menekankan bahwa manusialah yang menjadi master, manusialah yang harus mengendalikan seluruh kecanggihan teknologi ini demi kesejahteraan dan keselamatan bersama. Nah, jadi di dalam konteks ini dua era yang berkaitan dan juga beralih secara perlahan-lahan masa transisi ini, kita membutuhkan buah roh, karakter. Jadi karakter ini yang menggerakkan manusia supaya dia bukan yang dijadikan objek untuk mengalami perubahan-perubahan, tapi manusialah yang harus mengendalikan perubahan-perubahan. Manusialah yang harus membawa arah perubahan-perubahan itu kepada arah yang benar, begitu. Dan untuk itu manusia juga membutuhkan kompetensi, karunia roh. Dan saya menyebutnya 3 karunia inti itu menjadi bagian yang memberikan nilai kualitatif terhadap 9 buah roh tadi. Jadi kalau gitu kan Pak ya, kalau buah roh, ke-9 buah roh itu
adalah sebenarnya semacam nilai yang mesti diwujudkan untuk dalam tanda kutip mengendalikan agar perkembangan teknologi industri ini jangan mengubah teknologi menjadi Tuhan dan manusia adalah sekedar sebagai pengguna. Benar. Pada saat yang sama Tuhan memberikan karunia-karunia roh, kompetensi supaya juga orang percaya tak tertinggal oleh. Benar. Nah, apakah itu berarti Pak Yo bahwa kalau tadi buah roh itu kan ke-9 itu tidak akan berubah, tetap apa namanya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, tetap kemurahan. itu tidak berubah. Tetapi karunia-karunia dalam arti kompetensi itu bisa berubah dan bisa tidak lagi relevan karunia tertentu karena perubahan zaman. Kalau 9 karunia roh ini akan relevan, Pak. Kan tinggal kita mengembangkannya di mana. Namanya hikmat. Itu kan sangat luas, sangat kesembuhan ilahi. Nah, kesembuhan ilahi kan nanti bentuknya begini. Tadi yang saya katakan cerita yang sifatnya agak tanda petik supranatural ya, Pak ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan juga memberikan knowledge, pengetahuan kepada para dokter melalui penyembuhan itu. Itu bukan hikmat. Oh, itu ya hikmat dan pengetahuan, Pak. Tapi kan itu bagian nanti yang diwujudkan. Karena itu saya selalu menyebutkan kalau saya bercerita tentang pengalaman ya, kesembuhan yang tanda petik supranatural itu jangan dijadikan contoh. Karena itu hanya pemberian dari Tuhan. Tetapi prinsip untuk menyembuhkan itu kan selalu ada di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, Ia mengutus aku untuk memberitakan kabar baik bagi orang miskin, tapi juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit." Jadi hakikat panggilan pelayanan. Nah, kan kita tahu bahwa dalam tritugas gereja itu kan ada koinonia, marturia, diakonia. Nah, diakonia adalah bagian untuk apa? Menyembuhkan. Kalau sebutlah ini supaya agak lebih jelas. Kalau karunia berbahasa roh. Nah, karunia bagaimana itu dikaitkan dengan industri 4.0? Karunia bahasa roh itu kan begini, Pak. Satu pengalaman ekstase. Nah, pengalaman ekstase itu dibutuhkan di dalam satu konteks yang agak khusus, Pak. Jadi kita sebagai orang GKI, Pak ya, jangan mengatakan menolak semua begitu. Karena karunia roh, karunia berbahasa roh itu memang ada. Ya kan? Memang ada. Dan saya pernah melihat, bukan diri saya, tapi saya melihat orang lain. Ya, contohnya begini, Pak. Saya pernah mengajar di satu sekolah tanda petik itu banyak yang bukan non-Kristen. Dan non-Kristen ini suatu saat ketika diadakan satu acara untuk ibadah begitu, dan mereka dengan kemauannya sendiri datang, dan mereka kemudian tiba-tiba berbahasa roh. Ini jelas bukan orang Kristen. Tidak pernah ada yang ngajarin. Lalu saya tanya, kamu kan bukan Kristen, bagaimana? Tidak tahu, Pak, tiba-tiba saya bisa berkata-kata, dan saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Lalu apa yang kamu ingin lakukan? Saya ingin ikut Yesus, Pak. Artinya, bahasa roh itu sebenarnya menuntun orang yang tidak percaya. Nah, kita membaca dalam 1 Korintus 14. Ya. Jadi karunia bahasa roh itu adalah karunia untuk orang yang tidak percaya, belum percaya, supaya mereka percaya. Nah, selama ini ada penyalahgunaan. Semua orang seakan orang Kristen harus berbahasa roh. Nah, tujuannya apa? Hanya menunjukkan bahwa saya bisa berbahasa yang tidak dimengerti orang lain. Gitu. Dia ngerti apa? Karena ngerti kan sama semua bahasa rohnya apa? Ya, dan juga dia juga nggak ngerti gitu, ya, nggak ada perasaan apapun. Dan penafsirnya juga akan bingung karena apa ini bahasa roh yang dikursuskan atau bahasa roh yang memang dari Tuhan begitu. Jadi kita tidak boleh terpancang dengan yang fenomena-fenomena yang tampak dari luar itu seperti luar biasa, tetapi sebenarnya itu bisa tanda petik merupakan suatu efek psikologi saja sebenarnya. Jadi ke-9 karunia-karunia roh itu dalam perjanjian baru dan ada 7 dalam perjanjian itu tetap ada, tetapi tak terbatas pada itu. Ya. Atau akarnya itu, manifestasinya itu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Karena tadi kan diberikan itu untuk membangun
bukan hanya komunitas eksklusif, tapi membangun dunia peradaban tadi Pak, membangun peradaban. Percakapan saya menarik saudara, tapi sayang waktu kita terbatas ya. Kita sudah di ujung acara. Sebelum mengakhiri Pak Yo, apakah ada semacam sebutlah pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan pokok percakapan kita pada hari? Silakan Pak Yo. Kita perlu mengevaluasi diri senantiasa agar kita bisa mengalami pertumbuhan rohani yang progresif. Dan kita perlu mengukur apakah kita memiliki 3 karunia inti. Hikmat, pengetahuan, dan iman. Tetapi di antara 3 karunia inti ini, kita bertanya lebih dalam lagi, apakah dilandasi oleh karakter Kristus, yaitu buah roh. Jadi kalau kita punya hikmat, kita punya pengetahuan, kita punya iman, tetapi tidak terekspresikan dengan 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, maka kita perlu bertanya lebih dalam, Tuhan berikanlah kepada saya roh kudus-Mu, supaya hidup saya diperbaharui. Jadi hasil dari buah dan karunia roh adalah hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Hidup yang dapat membawa berkat, khususnya kita bisa mentransformasi kehidupan di sekitar kita. Terima kasih Pak Yo atas penjelasan-penjelasan yang diberikan. Saya sangat percaya ini membuat ini semakin jelas buah roh, karena roh apa tujuannya, ini karakter, ini kompetensi, dan saya percaya ini sangat menolong seluruh para sahabat YKB. Dan para sahabat, bila ada masukan-masukan, komentar-komentar mengenai percakapan kita pada episode kali ini, silakan kirimkan kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191. Jangan lupa 0812-8188-9191. Sampai jumpa pada episode mendatang dengan topik dan tema tentu yang tetap menarik. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.